Jadi waktu ketemu Sandi yang Mori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita sudah melaksanakan sidang kesekian kalinya dan agendanya adalah mendengarkan keterangan para terdakwa. Tadi diperiksa Saudara Rico Valentino dan Saudara Putra Siregar sebagai terdakwa menyampaikan kronologis kejadian dari sisi mereka. Nah, tadi apa yang terungkap sebagaimana kita ketahui bersama disampaikan sempat beberapa kali ada kendala, tetapi alhamdulillah bisa lancar selesai sampai saat ini. Oke? Cukup? Tadi dihadirkan bukti-bukti juga. Nah, itu tadi Putra Siregar ditunjukkan bukti berupa topi warna putih. Nah, topi itu diakui milik Putra Siregar, tetapi itu bukan topi yang dipakai pada saat kejadian. Nah, tetapi untuk kaos yang warna hitam tulisan PS5 tanggal November itu diakui milik Putra Siregar dan dipakai pada saat kejadian. Itu aja sih. Kenapa Bang Putri mempunyai jelas itu tentang sidang? Karena waktu itu, jadi gini, setelah kami runut apa yang terjadi, ternyata permintaan topi itu oleh PGD itu dilakukan pada saat Putra Siregar sudah di dalam. Sehingga hanya diminta, mana ambilkan saja topi warna putih, dan diambilkan oleh orang yang bukan Putra Siregar. Sehingga ternyata itu bukan topi yang dipakai saat ini. Untuk Putra sekarang seperti apa? Alhamdulillah beliau sudah secara mental sudah baik ya. Beliau sudah bisa beradaptasi di sana, tetapi tetap saja berharap supaya segera selesai masalah ini bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Itu aja ya. Sidangnya sejak kapan Bang? Minggu depan tanggal 28 dengan agenda tuntutan dari penuntut umum. Kalau mengenai surat Putra Siregar yang mengajak berdamai dengan MS. Oh itu bukan kewenangan saya untuk menjelaskan ya, karena pada saat ini itu dari pihak pribadi keluarga, saya belum punya kewenangan untuk menjelaskan soal itu. Ya. Tapi secara psikis Putra gimana Bang? Ada dua kasus yang lagi bermasalah nih. Saya lihat beliau sudah cukup tegar ya. Beliau cukup wise, bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya membesuk beliau, justru saya dinasehati supaya sabar. Pesannya satu, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu aja. Terkait tadi pernyataan Putra yang dibilang hakim kayak berbelit-belit, bagaimana Bang? Jadi gini, berbelit-belit tadi itu mungkin bagian dari komunikasi ya, dari komunikasi. Nah, ada pertanyaan hakim tentang apakah kamu menggerakkan tangan. Nah, itu mungkin kurang dipahami, pada saat dipahami dan hakim jawab, oh iya yang mulia, ada gerakan tangan. Apakah mengenai seseorang? Oh iya yang mulia, mengenai seseorang. Siapa dia? Dia nggak tahu. Nah, mungkin lebih jelasnya karena Bang Putra itu online ya sidangnya, jadi Sidangnya online, jadi banyak sekali gangguan noise. Bahkan JPU sendiri sama sekali suaranya nggak terdengar. Saya juga nggak terdengar, sehingga saya harus pinjam mic-nya hakim. Nah, itulah kadang-kadang kelemahan dalam teknis pelaksanaan sidang secara online tersebut. Tapi kenapa nggak di nanti sih Bang Putranya sama Rico di hari ini? Kita sudah menyampaikan, kalau untuk pelaksanaan sidang itu teknis kejaksaan. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Itu semua adalah kewenangan dari kejaksaan. Seperti itu. Kenapa? Apa? Kak Septi terakhir menjenguk hari Selasa yang lalu ya. Hari Selasa, jadi beliau menjenguk bersama beberapa orang, tapi saya nggak ikut. Tapi terakhir saya informasinya beliau hari Selasa kemarin, tanggal 19 ya, 19 dia menjenguk. Seperti apa Bang? Saya belum tahu, belum jumpa sama beliau. Oke? Untuk Saya belum jumpa. Nur Alam tuh kapan akan hadir? Oh, Nur Alam sudah nggak akan hadir lagi, karena beliau kesempatannya dipanggil 3 kali, tidak hadir, tidak memberikan keterangan di muka persidangan. Jadi BAP-nya dibacakan secara lebih yang lalu. Mengenai kasus yang bersangkutan melawan MS itu Bang juga? Mungkin temanya nggak kali ini ya. Mungkin tema. Kalian aja ya. Enggak. Jadi gini, pada prinsipnya saya di sini berdiri sebagai lawyer Bang Putra Siregar dan Rico Valentino. Saya tidak sedang membahas soal kasus MFJO, walaupun memang ada di antara konflik tersebut, tetapi dalam hal ini saya bukan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum beliau untuk masalah MSJO. Dan saya berharap sebagaimana maksud dan tujuan dari Bang Putra Siregar, sebenarnya kita baca bersama, saya juga lihat kan di Instagram kan. Nah, jadi itulah, dunia ini sementara ada selamanya. Jadi upaya damai itu lebih baik. Insya Allah itu berkah bagi kita semua.
Ya, terima kasih teman-teman ya. Bang, satu lagi bang, kesimpulan abang tuh atas pernyataan dari Bang Putra yang mungkin akan menjadi pembelaan Bang Putra untuk meringankan atau mungkin membebaskan beliau. Jadi gini, maksud dari tujuan pasal 170 itu kan jelas. Pasal 170 itu adalah delik serangan terhadap ketertiban umum. Jadi ada kesepakatan sebagai motif dari tindakan bersama-sama untuk menyerang dengan maksud dan tujuan ketertiban umum. Korban luka, mati, atau barang rusak itu bukan sebagai tujuan tapi sebagai akibat. Nah dalam hal ini kita bisa dengar bersama-sama, tidak ada niat bagi mereka atau koordinasi bagi mereka untuk melakukan kekerasan itu secara bersama-sama untuk menciptakan kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum, menciptakan ketakutan masyarakat, enggak. Jadi sebenarnya terlalu sumir kalau menggunakan pasal 170. Semestinya kalaupun kena delik penganiayaan, ini penganiayaan ringan karena apa? Korbannya sama sekali tidak luka yang menyebabkan gangguan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah itu pasal 352 ayat 2 mestinya 3 bulan, tetapi saat ini Bang Putra sering berbagi Mas Iko Valentino sudah menjalani 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan. Nah, kami berharap dari sisi keadilan hakim bisa menilai. Selama ini dalam persidangan kan kita selalu bicara soal perbuatan dan akibat dari yang dilakukan oleh para tersangka. Tetapi kita ingat, pengadilan sendiri kan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara perbuatan dengan akibat. Saudara jaksa juga tidak pernah menunjukkan bagaimana sisi kesengsaraan dari terdakwa 1 hari saja menjalani hukuman di tahanan. Bagaimana rasa seseorang berada dalam kurungan dalam keadaan panas, pengap semacam itu. Jadi dalam sisi ini agak kurang fair juga sebenarnya bagi kami ketika kita membahas soal pengadilan tetapi hanya perbuatan saja, tetapi sama sekali tidak mengukur apa akibat yang sudah dirasakan oleh para terdakwa, seimbang nggak dengan perbuatannya itu. Nah ini juga harus menjadi catatan kita bersama untuk proses penegakan hukum ke depan, agar jangan sampai satu perbuatan dihukum secara berlebih-lebihan. Ingat, jangan sampai kebencian itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu mendekatkan kita kepada fatwa. Itu. Terima kasih ya. Terima kasih Abang.